manakah teman-teman merasa bumi ini makin panas, itu bukan hanya perasaan teman-teman. Itulah yang terjadi pada bumi kita saat ini. Bumi kita saat ini sedang sakit, yang mana suhu rata-rata bumi meningkat, es di kutub mencair lebih cepat dari dugaan, dan juga cuaca ekstrim yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, dan itulah yang disebut dengan pemanasan global. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak cinta. Oleh sebab itulah saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alpen Mahendra. Saya berdiri sini akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Oke, apa sih penyebab utama dari pemanasan global ini? Penyebab utama dari pemanasan global ini adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini kita ibaratkan seperti selimut yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas. Tapi sayangnya selimut ini makin hari makin tebal dikarenakan oleh ulah kita sendiri. Dan di balik itu semua terdapat satu hal yang paling bertanggung jawab, yaitu energi. Kita sebagai manusia sangat bergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwasannya bahan bakar fosil itu berdampak buruk bagi lingkungan. Dan energi yang berasal dari bahan bakar fosil ini sering kita gunakan untuk menyalakan listrik, menggerakkan kendaraan, dan menjalankan pabrik sebagai penunjang kehidupan. Tapi sayangnya lagi, energi ini saat kita gunakan melepaskan gas-gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, gas metana, gas ozon, uap air dalam jumlah besar ke atmosfer bumi. Yang mana ya seperti kita ketahui bersama bahwasannya gas-gas ini merupakan penyebab utama dari pemanasan global. Oke, apa sih dampak dari pemanasan global yang dapat kita rasakan? Dampak yang dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, suhu udara makin panas. Yang kedua, banjir dan kekeringan sering terjadi. Yang ketiga, terjadi pembakaran hutan yang sering. Yang keempat, perubahan iklim. Yang kelima, cuaca ekstrim tidak menentu. Yang keenam, krisis air bersih. Yang ketujuh, volume air di laut naik. Yang kedelapan, dan yang paling parah yaitu terjadi perpunahan hewan dan tumbuhan secara perlahan. Dan teman-teman, ini bukan hanya menyangkut tentang lingkungan, ini menyangkut tentang hidup kita, kesehatan kita, dan kesehatan anak cucu kita di masa depan. Namun di balik itu semua, kita masih ada harapan. Kabar baiknya, kita masih bisa memilih area yang berbeda. Kita masih bisa beralih ke energi yang bersih dan ramah lingkungan. Tenaga surya, angin, air, dan energi panas bumi, itu semua adalah satu contoh energi terbarukan yang dapat menghasilkan energi tanpa merusak lingkungan. Energi terbarukan sendiri adalah kunci untuk masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih adil. Bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga menyangkut tentang kehidupan sosial kita. Namun, perubahan besar tidak akan terjadi dengan sendirinya. Energi yang bersih dan ramah lingkungan memang menjanjikan, tapi tanpa unjuk nyata dari kita semua, itu hanya akan menjadi wacana. Hanya akan menjadi wacana dan tidak dilupakan. Kita masih bisa mencegah pemanasan global dengan langkah-langkah kecil. Lalu, hal kecil apa yang kita lakukan untuk mencegah pemanasan global ini? Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh masalahnya, namun kita masih bisa mencegahnya dari menggunakan langkah-langkah kecil ini. Yang pertama yaitu bijak dalam menggunakan energi, yaitu dengan cara menghemat energi. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi polusi, dengan cara menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki. Yang ketiga yaitu mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulangnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan reboisasi atau penanaman hutan. Yang kelima, yang paling penting, mengedukasi orang tua atau saudara kita tentang bahayanya pemanasan global. Itulah langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan. Yang ingat teman-teman, bumi ini hanya satu dan tidak ada penggantinya. Kita harus menjaga bumi kita agar bisa menghidupkan anak cucu kita di masa depan. Jangan jadi benalu yang hanya dapat merusak bumi. Baiklah, itu saja dapat materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.